Aura Cinta kembali bikin heboh. Ia unggah TikTok sindiran buat KDM. Mengaku paling paten dihina pejabat dengan kata miskin tapi sok kaya. Netizen bukannya dukung, malah balik hujat. Kamu udah pernah dihina sama temen? Gak ada apa-apanya, mana paten? Dihina sama sepupu? Udah sering, mana paten? Diremehin sama keluarga sendiri? Santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Baru paten. Jadi beberapa hari yang lalu saya menonton video anak SMA yang mengkritik beberapa kebijakannya Kang Deddy. Dan saya sudah bisa memprediksi bahwa anak ini akan ditemui oleh Kang Deddy. Aura Cinta kembali bikin heboh. Ia unggah TikTok sindiran buat KDM. Mengaku paling paten dihina pejabat dengan kata miskin tapi sok kaya. Netizen bukannya dukung, malah balik hujat. Kamu udah pernah dihina sama temen? Gak ada apa-apanya, mana paten? Dihina sama sepupu? Udah sering, mana paten? Diremehin sama keluarga sendiri? Santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Baru paten. Bagaimana menurut kalian? Coba komentar ya. Kamu udah pernah dihina sama temen? Gak ada apa-apanya, mana paten? Dihina sama sepupu? Udah sering, mana paten? Diremehin sama keluarga sendiri? Santai, masih belum paten. Tapi kalau dihina sama pejabat sambil dikatain, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Baru paten. Kamu artis punya penghasilan sendiri? Mana paten? Kamu artis tapi menolak study tour? Mana paten? Kamu juga artis tapi mempunyai rumah sendiri? Mana paten? Seperti Cinta Laura dong. Walaupun artis tapi minta untuk biaya study tour ke mamahnya. Walaupun dia artis tapi dia tidak punya rumah. Rumahnya di pinggir kali. Ketika digusur oleh pemerintah, nyalahin pemerintah dan minta kompensasi. Itu baru artis. Itu baru paten. Ada neng aur-auran, ngapain lu neng? Sepi job, views lu sepi, kebelet viral lagi. Sini, mau gue kasih tahu. Mau terkenal lagi di dunia TikTok, jalur sensasi. Mana paten? Mau jadi artis, jalur tanpa prestasi, belum paten. Cari perhatian, jalur hujatan, kurang paten. Senggol pejabat supaya viral lagi, woi, basi paten. Peret. Gaya elit, ekonomi sulit, menjerit mamaku. Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV, apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gua selalu ngomong kalau gua nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gua udah keburu mager ngeliat mukanya. Tapi kali ini tolong siapapun ketemuin gua sama Aura Cinta. Pengen gua keramasin kepalanya rasanya. Di acara itu Aura Cinta bilang 1 bulan pindahan mah gak cukup. Neng, gue mau tanya, barang lu sebanyak apa? 1 bulan kagak cukup buat pindahan, ha? Rumah lu segede Nagita Slavina, apa gimana? Segede rumahnya Kardashian, apa bagaimana? Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Itu yang rumah gue udah gede tuh, udah gede rumah gue. Ini gue gak maksud sombong, tapi kalau dinilai sombong gak apa-apa. Soalnya gue bisa pindahan di bawah 1 bulan, bahkan 1 minggu. Gue mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Gue juga mau ngasih tahu buat netizen nih ya, jangan ada yang ngehujat bapaknya. Jangan ada yang bilang ini orang tuanya ngedidik gak sih, bapak ibunya ngedidik gak sih. Jangan hujat orang tuanya. Lu gak lihat itu bapaknya di acara TV itu ya, bahkan di wawancara manapun, muka bapaknya tuh udah muka nahan malu, tahu nggak? Tolong jangan dihujat orang tuanya. 1 bulan gak cukup pindahan rumah, lu mau pindahan pabrik. Orang berani ngomong, berani speak up bukan berarti dia pinter ya sayang-sayangku. Lu lihat tuh contohnya, Aura Cinta tuh ya, berani speak up, berani dia tampil di TV, berani dia tampil depan banyak orang, tapi kosong.
Lu lagi-lagi gue bahas ya Ora Cinta, lu udah nempatin tanah negara 20 tahun lebih. Tetep aja minta kompensasi. Kata gue lu, bener harus gue keramasin rambutnya. Ngomong-ngomong lu ngomong di podcastnya Dr. Richard sama ngomong di acara itu beda lu omongan lu. Kenapa lupa lu? Ngomong apa di podcast, ngomong apa di TV, ngomong apa lupa lu. Di podcast Dr. Richard lu bilang 10 juta kagak cukup. Sekarang di acara TV lu ngomong 10 juta cukup. Tuh contoh simpelnya, lu lupa apa yang lu omongin. Lu jangan jadi bocah kesono ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda lu. Bahaya, ntar lu gede kagak ada orang yang percaya sama lu, Neng. Diem di tanah negara puluhan tahun, bertahun-tahun kagak bayar. Dikasih waktu pindahan 1 bulan, dikasih kompensasi 10 juta, kurang bae ape, dan lu masih minta kompensasi. Kata gue lu belajar rasanya bersyukur, berterima kasih, tau nggak? Gue tahu ini si Ora pindahan 1 bulan kagak cukup gara-gara ape. Kebanyakan datang ke podcast sama wawancara TV. Ini siapa sih yang ngundang? Hah? Jadinya menghambat pindahannya Ora Cinta kan? Terus Ora Cinta ya di wawancara TV itu, di acara TV itu dia bilang maaf ya kalau kurang sopan. Gue mau ngomong, gue mau tanya sejak kapan lu sopan? Dari awal lu ketemu sama Bapak Aing nih, dari awal lu ketemu Kang Deddy Mulyadi, sopan lu udah kagak ada. Sekarang baru minta maaf ya kalau kurang sopan. Pindahan 1 bulan kagak cukup. Lu mau bangun Candi Borobudur, lu mau bangun Candi Prambanan apa gimana dah? Di acara itu ya Ora lu juga ngomong iya paham. Iya paham, tapi lu ngelak mulu lu, kata gua bagen. Lu udah ditolongin 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi, masih juga lu koar-koar kesana kesini. Kata gua lu bener-bener kagak ada adabnya Ora. Masih aja terus ya, setiap kali diundang acara mana yang lu bahas juga permasalahannya itu lagi, itu terus, itu doang. Gua tahu itu pasti permintaan penyelenggara acaranya, tapi kan bisa lu tolak. Gak bisa Deng, gak bisa lu tolak. Butuh duit 10 juta kurang kan? Gua mah ya Neng Ora ya, gua mah kasihan lihat bapak lu yang nemenin lu ke acara ini, ke acara itu, ke podcast ini, ke podcast itu ya. Lu lihat bapak lu nahan malu gara-gara omongan lu Ora. Gua nggak tahu ya lu tuh ke podcast dan ke acara-acara kayak gitu dibayar atau enggak, atau dibayar berapa, gua nggak tahu. Tapi masa iya lu rela dibayar ya? Dan gue yakin pasti bayarannya juga mungkin tidak seberapa, tapi lu rela ngelihat bapak lu dipermalukan gitu loh. Bapak lu itu lihat muka bapak lu itu lu nanggung malu. Bapak lu kena hujat sama netizen Ora, masih lu lebih milih duit daripada harga diri bapak lu. Banget kan emang ini bocah ini. Wah. Jadi gema yang paling keras. Kahatur Kang Deddy Mulyadi Gubernur Provinsi Jawa Barat, hapunten pisan sate acana bilih sakumaha wantun Pak. Jadi beberapa hari yang lalu saya menonton video anak SMA yang mengkritik beberapa kebijakannya Kang Deddy. Dan saya sudah bisa memprediksi bahwa anak ini akan ditemui oleh Kang Deddy dengan melakukan konfirmasi beberapa hal. Ini sebetulnya terlepas dari seperti apa latar belakang anak tersebut. Kalau banyak orang bilang ini anak ekonomi sulit tapi kemudian gaya elit, dan juga Kang Deddy tidak sepakat dengan beberapa kritiknya yang disampaikan sehingga berupaya dan mencoba untuk meluruskan. Tetapi justru saya melihat anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Karena saya pernah muda, dan ketika dulu SMA sampai dengan kuliah, saya sering sekali mengkritik kebijakannya Kang Ahmad Heriawan karena kerap kali menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama anak-anak muda. Tetapi setelah 10 tahun berlalu, selepas saya menyelenggarakan acara School of Politics dengan Rumah Perubahan Pak Renal Kasali, saya bertemu dengan Pak Ahmad Heriawan yang terbuka dengan kritik-kritik yang saya sampaikan dulu. Periode Pak Ridwan Kamil misalnya, saya juga sempat ramai di ruang publik karena saya menjadi pelapor dugaan politik uang dan keterlibatan kepala desa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, meskipun kemudian ini tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan berikutnya. Percayalah Kang Deddy, sebagus apapun kebijakan Kang Deddy sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang tidak setuju itu pasti akan selalu ada. Dan ini adalah keniscayaan gitu ya. Kritik itu hal yang biasa menurut saya. Atau ada banyak orang yang mungkin bertanya, terutama anak-anak muda, tentang apa dan mengapa. Sama halnya ketika anak SMA ini yang hanya bertanya, di mana keadilan? Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah, gitu. Sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Ya, terkadang memang kita belajar demokrasi di negara Indonesia ini, orang itu terlalu cepat menghakimi.
dan terlalu malas untuk mendengar. Padahal mendengar itu adalah kemampuan komunikasi terbaik, apalagi bagi seorang pemimpin. Orang yang berani bertanya justru dia adalah cahaya di tengah kegelapan. Kalau kita baca tulisannya Mas Sukidi, Diversity Thinker, lulusan dari Harvard University, yang saya juga sering kali berdiskusi dengan beliau, baik itu di telepon ataupun kemudian juga melalui secara langsung. Beliau selalu berpesan, jika segala sesuatu di sekitarmu itu gelap, lihatlah lagi, mungkin kamu adalah cahayanya. Dan tentu filosof Socrates juga menyampaikan bahwa berpikir kritis itu bukan berarti kita melawan. Itu adalah bagian dari tindakan mencari kebenaran, dan mempertanyakan sebuah kebijakan itu tidak dianggap lemah, karena itu adalah tanda bahwa demokrasi ini masih hidup, demokrasi ini masih ada. Dan kita sebagai warga negara tentu punya kepedulian ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi di mata masyarakat. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan. Toh warga Jawa Barat dan juga di luar banyak warga Jawa Barat itu banyak sekali yang mengagumi Kang Deddy. Dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Masyarakat juga udah bisa melakukan penilaian itu gitu ya. Dan justru ketika ada kritik, sedikit-sedikit saya melihat Kang Deddy panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut. Yang ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif. Justru menunjukkan nih kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Itu yang dikhawatirkan oleh Jürgen Habermas dalam deliberative democracy gitu. Dan dalam komunikasi publik, kritik itu justru bisa menjadi peluang untuk menunjukkan keterbukaan dan memperbaiki citra lebih jauh lagi. Untuk long term itu bisa juga membangun dan memperbaiki reputasi gitu. Tapi justru dengan sikap reaktif ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan, Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Selain itu ada lagi manfaatnya menurut kamu? Selain itu ya, yang orang-orang yang gak kuliah itu bisa ngerasain setidaknya di jenjang terakhir SMA. SMA-nya kan tetap dijalani nih. Sekarang Iya. kan wisudanya itu kan cuma seremoninya saja, upacaranya Iya. saja. Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan, dirasakan atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih, ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh.
Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang nggak kuliah kan nggak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Apalagi konsep untuk pakaian kebaya yang menurut saya itu kan di sekolah kan nggak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak era Kartini contohnya. Kan nggak setiap saat.